Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudaraku seiman seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulana Yusuf rahmatullah alaih katakan, mengapa harga-harga di dunia ini banyak yang naik? Harga-harga benda, harga-harga barang semua naik. Bertambah lama bertambah mahal. Maka beliau jawab sendiri, apabila harga-harga kebendaan itu naik, harga materi itu naik, maka menunjukkan bahwa harga manusia itu turun, nilai manusia itu turun. Tapi seandainya harga dan nilai manusia itu naik, maka otomatis harga-harga kebendaan menjadi turun. Jadi kalau nilai manusia yang naik, nilai benda akan turun. Tapi kalau nilai bendanya naik, nilai manusianya akan turun. Berarti benda-benda ini semuanya bergantung kepada nilai manusia. Apabila nilai manusianya semakin meningkat, maka Allah akan murahkan semua kebendaan. Allah akan mudahkan kebendaan itu dimiliki oleh manusia. Tapi seandainya manusia tidak mengurus nilainya sendiri, dia semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, maka Allah akan jadikan nilai-nilai benda itu menjadi mahal, sehingga susah untuk didapat, sulit untuk dimiliki. Ini adalah rumus kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan makna hadis, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Bahwa dunia itu diciptakan untuk kalian, wahai manusia, sedangkan manusia itu sendiri diciptakan untuk akhirat. Dalam poin ini, maka apa sebetulnya nilai manusia itu? Jangan sampai kita pun sudah salah dalam menilai manusia dan benda, dan kita juga salah dalam mengetahui apa sebetulnya nilai kita sendiri. Hampir manusia itu memiliki penilaian pada dirinya sendiri. Dia akan mulia, dia akan berharga apabila ada harta, ada dunia, ada jabatan, ada kedudukan. Ini pun udah salah dia dalam menilai dirinya. Nilai yang Allah lihat pada diri manusia sudah jelas. Nabi SAW pun bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah itu tidak lihat kepada pakaian kalian, tidak lihat kepada jasad kalian. Artinya Allah tidak lihat betul-betul materi kita itu tidak lihat. Bagaimana dan apa yang kita miliki itu Allah tidak lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, dan Allah melihat kepada amal-amal kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ini yang menjadi patokan bahwa manusia dikatakan meningkat nilainya adalah ketika qulub wa a'mal, nilai hati dan nilai amalan itu meningkat. Baru disitulah Allah akan jadikan kebendaan murah bagi manusia. Tapi apabila hati dan amal itu tidak diperhatikan, tidak diurus, tidak dinaikkan derajatnya, maka justru nilai manusia itu yang terperosok, jatuh rendah, dan Allah jadikan nilai-nilai barang menjadi mahal. Bahkan akan datang satu saat, satu masa, apabila manusia membiarkan hatinya dan amalnya terbengkalai, maka mereka nilainya ulaika kal an'am balhum Allah. Mereka itu nilainya sama dengan hewan-hewan, bahkan lebih rendah lagi nilainya daripada hewan. Tapi seandainya manusia itu meningkatkan hatinya dan amalannya, maka Allah akan murahkan kebendaan. Benda-benda akan berkhidmat
Alam semesta akan berkhidmat. Bahkan makhluk seluruhnya pun akan berkhidmat kepada manusia. Karena memang sifat mereka itu diciptakan untuk manusia. Tapi seandainya manusia lupa kepada hatinya dan lupa kepada amalannya, sudah mereka seperti hewan, mereka lebih hina daripada hewan, bahkan mereka bisa menjadi budak-budak materi itu sendiri. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk dalam majelis ini untuk bermuzakarah. Bagaimana qulub itu? Bagaimana kita menjadikan hati kita bernilai, sehingga amal kita bernilai. Para anbiya alaihissalam betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurusi ini saja nih, 2 hal ini. Semua anbiya sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh anbiya mereka bertugas hanya dan hanya memperbaiki hati manusia dan amalan manusia. Walaupun para anbiya memiliki keahlian yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ada ahli kayu Nabi Nuh alaihissalam, ada ahli besi Nabi Daud alaihissalam, ada ahli pengobatan Nabi Isa alaihissalam, dan ahli-ahli lainnya dari para anbiya alaihissalam. Tapi Allah tidak tugaskan mereka untuk mengajarkan keahliannya kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka untuk apa? Memperbaiki hati-hati manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang paling inti dari hati kita adalah iman kepada Allah, keyakinan. Ini menjadi poros utama, menjadi asas utama dalam kehidupan, keyakinan yang betul. Mengapa ini menjadi sebagai poros utama? Karena paling ulama kita katakan bahwa setiap manusia akan bergerak sesuai dengan keyakinannya. Manusia itu bergerak sesuai dengan keyakinannya. Kalau dia meyakini, oh dalam harta kekayaan ada kejayaan, ada kebahagiaan, ada kesuksesan, maka dia akan menghabiskan waktunya untuk mengejar harta kekayaan. Sehingga ada dikatakan orang gila harta. Apabila seorang meyakini bahwa kedudukan, pangkat, dan tahta itu ada kejayaan, ada kebahagiaan, maka dia akan habiskan segala energinya, tenaganya, pikirannya, semua kekuatan hidupnya untuk mencari tahta, sehingga disebut dengan gila tahta. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terjadi dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Orang-orang yang mereka bergerak dengan keyakinannya masing-masing. Yang gila harta, yang gila tahta, yang gila wanita, semuanya ada. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada para nabinya, dan Nabi menyampaikan kepada umatnya bahwa sesungguhnya poros yang paling utama adalah keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila yakin betul kepada Allah, meyakini bahwa apabila saya taat kepada Allah, maka dia akan habiskan masa hidupnya, tenaganya, pikirnya, semua energi yang ada pada dirinya untuk apa? Untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa keimanan ini berperan luar biasa pada kehidupan. Hari ini kita tidak merasa ini perubahan iman ini begitu dahsyat sebetulnya. Perubahan iman, perubahan keyakinan itu setiap hari kita ini diuji dengan hal ini. Berbolak-balik namanya qulub. Maka ada doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, qallib qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik. Wah, yang membolak-balikkan hati. Karena hati itu bolak-baliknya luar biasa. Terpengaruh oleh apa yang kita lihat, terpengaruh oleh apa yang kita dengar, terpengaruh oleh apa yang kita bicarakan, terpengaruh oleh otak dan pikiran kita, terpengaruh oleh suasana dan keadaan. Banyak pengaruh-pengaruh yang merubah hati ini menjadi bolak-balik. Maka apabila kita senantiasa memandang hati kita sekarang ini berbolak-balik dengan cepat, iman hadirin yang dimuliakan oleh Allah betul-betul mudah hilang, mudah datang, mudah masuk, mudah keluar, mudah meningkat, mudah menurun, mudah menguat, mudah melemah. Begitu iman ini, yazid wa yanqus, bertambah dan juga berkurang. Maka bagaimana iman ini bisa kita pelihara, kita tingkatkan hari-hari, kita tingkatkan, sehingga Nabi SAW berpesan kepada umat ini, jadidu imanakum, perbaharui iman, perbaharui iman. Allah sendiri berfirman, aminu kama amanan nas, ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang yang beriman, beriman lagi. Karena iman ini hadis matlah, tidak ada di mana kita zona aman dalam iman ini sebelum kita meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Seorang barasisa, seorang abid, ahli ibadah yang tidak pernah berbuat dosa,
pun bisa jatuh dalam kemusyrikan dan mati dalam keadaan murtad kepada Allah. Begitu dahsyatnya godaan untuk mempertahankan iman. Apabila iman rusak, sedikit saja rusak, Allah tidak akan terima iman itu. Seandainya ada amalan kita yang lainnya rusak, tidak jadi masalah. Tapi apabila iman ini, keyakinan ini ada celah, ada aib di dalamnya, ada celah sedikit saja dalam syirik kepada Allah, maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang dan tidak akan menerima iman kita. Makanya dalam pola mendidik anak, itu agenda pertama yang dilakukan, yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Ini nasihat yang mesti ada dari setiap orang tua kepada anaknya. Ada celah di situ. Iman hadirin, kalau ada aib di situ, maka Allah tidak terima. Allah ingin imanan kamilah, iman yang sempurna. Bagaimana iman yang sempurna? Iman yang sempurna hadirin yang dimuliakan oleh Allah tentu tidak lain adalah kita meyakini la ilaha illallah secara sempurna. Sempurna kita dengan la ilaha illallah kita ini sempurna. Tidak ada bergantung, tidak ada meminta, tidak ada berharap, kita tidak ada beribadah, kita tidak ada bersujud, kita tidak ada bertawakal kepada siapapun kecuali kepada Allah. Untuk mencapai ini tentu tidak mudah kalau kita nggak kenal Allah. Kenapa para sahabat tuh kalau yakin tuh kayaknya gampang sekali, mudah sekali itu. Para sahabat Musahabiyah itu mudah untuk yakin kepada Allah, karena mereka mengenal Allahnya. Mereka tahu Allah mereka itu siapa. Orang-orang dahulu apabila mereka meyakini, mereka tahu resikonya. Saya tidak boleh bergantung pada yang lain, saya tidak boleh berharap kepada yang lain, saya tidak boleh meminta kepada yang lain. Saya hanya bergantung, berharap, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang musyrikin itu, mereka kenapa nggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Kan sekedar ucapan saja. Bisa saja kan pura-pura, asal ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu sebetulnya si hatinya masih menolak, bisa saja. Tapi mereka tahu konsekuensi daripada la ilaha illallah adalah menafikan seluruh makhluk, menafikan semua kebendaan. Tidak ada manfaat dan mudarat kecuali di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk merubah keyakinan kita ini bukan mudah, hati. Bukan mudah ini merubah keyakinan seperti ini, itu bukan gampang. Tidak ada jaminan. Kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, agenda daripada usaha dakwah wa tabligh ini adalah apa? Yang paling pertama, perubahan pada keyakinan. Ini agenda utama. Kita dari sejak lahir dijejeli kita ini dengan apa? Keyakinan pada selain Allah. Dari sejak lahir ini. Orang tua kita, semoga Allah ampuni semua. Ya. Turun-temurun mengajari keyakinan yang salah kan. Walaupun kita memiliki kalimat syahadat, kalimat thayyibah, kalimat tahlil, la ilaha illallah, tapi kita tidak ngerti apa maksudnya. Kita tidak paham apa yang dikehendaki daripada iman ini, daripada kalimat ini. Kalimat ini meminta kepada kita, jangan sekali-kali jadikan selain Allah sebagai pegantungan kita, pegangan kita, landasan kita. Kita hanya jadikan Allah sebagai betul-betul Rabb kita, Tuhan kita, ilah kita, satu-satunya. Ada satu orang wanita yang disebut sebagai tukang sisirnya anaknya Fir'aun, Masitoh. Masitoh ini gelar, julukan, bukan nama. Siti Masitoh, tukang sisir anaknya Fir'aun, perempuan, bukan anaknya Asia ya. Bukan anaknya dari Asia. Asia itu tidak pernah tersentuh, walaupun sebagai istrinya Fir'aun, tapi masih suci dan masih gadis, tidak bisa disentuh oleh Fir'aun. Fir'aun ada istri-istri yang lain sebagai raja, dan lahir anak perempuan, beberapa anak. Salah satu anaknya yang perempuan ini memiliki tukang rias pribadi, Siti Masitoh. Siti Masitoh sudah beriman kepada Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Namun ketika dia sudah menjadi mukmin, muslim, dan dia bekerja di istananya Fir'aun, dia masih menyembunyikan keislamannya. Dia sembunyikan itu. Sampai satu ketika dia sedang menyisiri, terjatuh sisirnya, dan dia ucapkan ketika mengambilnya, Bismillah, Allahu Akbar. Hadirin, ini perkara sepele sebetulnya. Jatuh sisir, ngambilnya pakai Bismillah. Tapi ini walaupun perkaranya sepele, dia amalkan. Sehingga terdengar ini oleh anaknya Fir'aun, langsung dia katakan, siapa ini? Yang kamu sebut dengan nama siapa? Nama Allah itu asing. Nama Allah asing, nggak ada disebut pada zaman dahulu. Allah itu ada satu nama yang luar biasa.
Hanya para nabi saja yang mengenal, orang-orang solihin yang mengenal, orang yang bertakwa yang mengenal. Orang awam tidak mengenal nama Allah. Maka bertanya, siapa ini Allah? Bismillah, dengan nama Allah. Allah ini siapa? Maka dijawab oleh Masito. Dia berharap dengan penjelasannya anaknya ini akan mendapatkan hidayah. Maka dia terangkan, Allah adalah zat yang menciptakan kamu, yang menciptakan saya, dan menciptakan bapakmu. Ada yang lebih tinggi daripada bapak saya? Iya, dia adalah Tuhan kita, Tuhan saya, Tuhan Nona, dan juga Tuhan Bapak. Langsung dia perasaannya tidak enak. Dia laporkan hal itu kepada Fir'aun. Dan apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Fir'aun betul-betul marah dan murka. Dia panggil Siti Masito. Dia panggil juga suaminya, dia suruh bawa semua anak-anaknya. Dan dipaksa untuk menerangkan siapakah itu Allah. Siapa Allah yang kamu sebut di depan anak saya? Disitulah kesempatan dia pun berdakwah kepada Fir'aun. Sebelum Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, Masito sudah duluan berdakwah kepada Fir'aun. Dan ini keberanian seorang wanita yang luar biasa. Dia tahu ini sejahat-jahatnya manusia ada di hadapan dia. Sezalim-zalimnya manusia ada di hadapan dia. Dia tidak takut. Karena dia tahu Allahnya siapa. Maka dia sebut. Dia sampaikan dakwahnya pada Nabi. Dia katakan, Allah adalah Rabbus samawati wal ardh. Khaliqus samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah juga yang menciptakan Anda wahai Tuhan. Allah juga yang menciptakan kita semua. Allah yang menciptakan lautan dan gunung-gunung. Disampaikan dakwah kepada Fir'aun. Fir'aun mendengarkan ucapan-ucapan dakwah seperti itu langsung tidak suka. Maka akhirnya Fir'aun perintahkan satu demi satu supaya anaknya diceburkan, suaminya diceburkan di dalam api yang membara. Dikatakan ada juga dengan minyak yang dinyalakan sampai padas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mengenal Allah, dia tidak ada takut sedikit pun. Dia tidak ada khawatir. Tidak ada apapun yang mempengaruhi hatinya. Karena dia tahu Allah itu bukan sekedar pencipta. Allah bukan sekedar pencipta. Tapi Allah menguasai ciptaannya juga. Allah mengatur ciptaannya. Semua ciptaan ini diatur oleh Allah SWT. Dan Allah berkuasa. Maka Masito melepaskan semuanya ini urusannya hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Seandainya dia mati pun, dia rela. Ini adalah kehendak Allah. Dan itu yang terbaik. Mati dalam keadaan iman. Sampailah ketika giliran Masito sudah di hadapan matanya, nyawa itu akan melayang. Sudah pasti. Anaknya sudah, semua orang yang dicintainya, suaminya sudah di hadapan mata dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu kalau hal ini terjadi pada diri kita. Apa yang bisa kita pertahankan pada saat itu? Kalau seandainya kita dalam kondisi seperti Masito, dengan kondisi iman kita yang seperti sekarang ini, bisa jadi kita murtad, bisa jadi kita musyrik. Kita tidak tahu. Tapi ini adalah satu gambaran. Jangan pandang Masitonya, pandanglah diri kita. Seandainya kondisi kita seperti itu, di bawah ancaman, dengan satu-satunya yang bisa kita pertahankan hanya keimanan. Nyawa harus kita korbankan, anak istri harus kita korbankan. Tidak ada yang bisa kita pegang lagi kecuali Allah. Nah, janji Allah saja sudah. Apa yang kita mau pegang? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disitulah pengorbanan yang luar biasa. Allah ingin iman itu seperti itu. Iman kalian seperti itulah mereka orang-orang yang sudah teruji iman. Orang-orang terdahulu, para sahabat, sahabiah, para anbiya alaihissalam, mereka itu iman-iman yang sudah teruji oleh situasi dan kondisi. Maka pengorbanan Asia, pengorbanan Siti Masito itu tidak sia-sia. Sampai ketika Nabi SAW mau Isra dan Mi'raj, belum mampir ke Baitul Maqdis, dia lewat saja, dia tercium bau harum yang sangat luar biasa. Sampai bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, ini bau harum apa begitu semerbak seperti ini? Wanginya luar biasa. Maka kata Jibril alaihissalam, itu adalah bau harumnya dari mayat jenazah ataupun mayat almarhumah Siti Masito. Padahal di mana itu zamannya Musa alaihissalam dan di mana zamannya Nabi Muhammad SAW? Terbentang berapa ratus, berapa ribu tahun. Wallahu a'lam. Tapi bau wangi itu masih ada lagi.
Harum itu masih ada lagi. Allah ingin muliakan. Lihat inilah orang-orang yang bertahan dengan iman-iman mereka. Dakwah wa tabligh ini ingin kita berubah iman seperti itu, yang kokoh, yang kuat. Jangan hanya karena pandemi iman kita merosot langsung. Tidak ada kerjaan, kecewa sama itu, kecewa sama ini, kita langsung hilang iman kita. Gara-gara suami nggak becus, lepas cadar langsung. Gara-gara suami nggak ini ataupun itu dan sebagainya, iman kita jadi rusak. Nauzubillah min dzalik. Ini pelajaran pendidikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, usaha dakwah tabligh ini mau memperbaiki islah yang paling utama, islah keimanan kita, keyakinan kita jadi betul. Yang kedua, bahwa dengan dakwah tabligh ini kita ingin islah perbaiki gaya hidup kita. Gaya hidup itu kita pun sudah sejak lahir nggak tahu. Semoga Allah maafkan orang tua kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gaya hidup kita ini seperti apa kita nggak tahu. Kadang-kadang hadirin, saking tidak tahunya kita, gaya hidup yang dimurkai oleh Allah kita sukai, gaya hidup yang diridhoi oleh Allah kita benci. Makanya Allah hanya satu saja yang menjadi gaya hidup kita ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan itu saja. Kita ini merasa cukup sudah. Dengan sunnah Nabi itu sudah cukup saya. Nggak butuh sama cara yang lain. Saya nggak berhajat kepada cara hidup yang lain. Sudah cukup sunnah Nabi. Namun kadang-kadang kita ini berkhianat kepada ini. Berkhianat kepada sunnah. Kadang-kadang kita punya kesukaan, punya hobi itu, sudah tahu sebetulnya ini melanggar sunnah. Melanggar sunnah. Di depan orang kita, Masya Allah. Tapi ketika bersendirian, ini disebutnya berkhianat. Khianatul a'yun. Berkhianatnya mata, berkhianatnya telinga, berkhianatnya hati ini. Allah ingin kita berlepas diri dari apapun gaya hidup selain sunnah Nabi SAW. Mohon maaf, ada orang sebagian kita ini, oh sudah 4 bulan sudah ini, tapi masih suka musik, masih suka lagu-lagu barat lagi. Masya Allah itu. Kadang-kadang kalau lagi bersama-sama itu kita buka HP itu ya bayang-bayang, target-target, muzakara. Tapi kalau lagi sendirian ya lagu-lagu yang di setel. Ini kondisi hadirin sebetulnya yang kita sekarang ini ingin bersih, gaya hidup kita ini ingin bersih dari apapun yang selain sunnah Nabi SAW. Mutlak kita ini tabi' kepada apa? Kepada sunnah. Fatimah binti Qais itu dilamar bersamaan oleh 2 orang laki-laki hebat. Yang satu Zaid bin Harisah, yang keduanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Fatimah binti Qais ini luar biasa. Tapi dia ketika dilamar oleh 2 orang yang bersamaan, dua-duanya ada minat. Dia lihat Zaid bin Harisah ini ya bisa dikatakan miskin lah, tidak punya harta. Dan dia ini tadinya bekas hamba sahaya. Sedangkan Muawiyah orang kaya raya, tokoh, adanya Abu Sufyan, tokoh Quraisy tadi. Dalam hatinya ini, Muawiyah sajalah, gitu kan? Rata-rata perempuan kan begitu, rata-rata perempuan. Oh tapi kalau Mas Roh tidak, Mas Roh itu sudah iman dan yakinnya kuat. Dia nggak tergoda sama itu, nggak, bukan wanita matre. Beda. Ini cerita zaman dulu. Dan Mas Roh juga Mas Roh dulu, kalau Mas Roh sekarang nggak tahu. Itu hadirin, ketika digoda terjadi ujian seperti itu, apa yang dilakukan oleh Fatimah binti Qais? Dia langsung dalam dirinya ini urusan bukan saya yang harus milih. Saya serahkan semuanya kepada Nabi SAW. Maka beliau pun datang kepada Nabi SAW dan dia ceritakan, saya dilamar ini, saya serahkan pilihannya kepada engkau ya Rasulullah. Ini penting dalam kehidupan nih Pak. Punya mursyid, punya tempat di mana kita bertanya, minta petunjuk. Mulai Zubair katakan wajib setiap kartu punya mursyid. Jangan sampai kita ini dalam kehidupan tidak punya pembimbing dalam hidup. Ada mursyid jihad, ada mursyid dakwah, ada mursyid tarekat, ada mursyid, banyak mursyid. Tapi mursyid yang paling penting adalah mursyid kita dalam kehidupan. Saya ini harus bagaimana, tanya ulama, gampang. Selesai masalah, nggak usah mikir sendiri, nggak usah ini, udah ikut aja apa kata ulama. Tanya ulama-ulama kita. Yang bertanya kita. Justru yang rusak itu apabila kita apa? Semua dengan pertimbangan diri kita sendiri. Kalau itu berat,
Resiko di dunia yang berat, resiko di akhiratnya pun berat. Tapi kalau ada ulama bertanya pada ulama, maka fas'alu ahla dzikri itu wajib bagi kita. Bertanya kepada alim ulama, minta petunjuk pada alim ulama. Banyak keputusan penting yang mesti kita musyawarah dengan orang-orang saleh. Letakkan diri kita kepada orang-orang saleh. Gaya hidup. Maka Fatimah binti Qais ketika menyerahkan semua itu kepada Rasulullah SAW menjawab. Nah, dipikir-pikir oleh istirohi oleh Rasulullah SAW, beliau jatuhkan pilihannya kepada Zaid bin Harithah. Maka apa jawab Fatimah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pilihan inilah yang aku sukai. Walaupun awal nafsunya memilihnya Muhammad, tapi beliau katakan inilah pilihan yang terbaik bagi hidup saya. Mengikuti Nabi. Cukup, sudah. Kalau sudah Nabi yang putuskan, Nabi yang pilih, sudah. Apa saja model, apa saja gaya hidup, kalau sudah ditentukan oleh Nabi, itu yang kita pilih. Nah, gaya hidup ini hadir luar biasa. Ya. Kadang-kadang gaya hidup kita ini, ya Allah. Ya. Kemudian hadirin, dari semua ketaatan pada Allah dan juga pada Rasul, yang paling tinggi, paling utama adalah sholat. Ini ibadah kita yang paling utama. Ibadah yang paling utama ini adalah sholat. Tidak ada perintah yang lebih tinggi setelah perintah keimanan yang lebih daripada sholat. Maka yang kita pastikan adalah bagaimana merubah ibadah-ibadah kita, terutama sholat, menjadi ada ruhnya. Sholat yang hidup. Sholat yang bisa menyelesaikan masalah. Sholat yang bisa mencegah fahsya dan mungkar. Sholat yang menjauhkan diri kita dari kebiasaan buruk, berubah menjadi kebiasaan baik. Sholat yang bisa membuat kita bersedih atas dosa-dosa yang kita lakukan. Sholat yang membuat kita tidak bangga dengan diri kita sendiri, merasa hina, merasa lemah di hadapan Allah. Maka jadikan sholat itu wasta'inu bisobri wassalah. Allah, kalau seandainya sekarang nih hadirin, kita bangsa ini ditimpa dengan berbagai macam masalah, remuk bangsa ini. Kadang-kadang politik, ekonomi, pendidikan sudah kacau balau kita. Umat Islam itu tertindas, terjajah. Tapi masalahnya adalah umat Islam sendiri tidak tahu mana yang nilai yang sesungguhnya yang prioritas. Hari ini orang marah lihat apa perzinahan, lihat korupsi, lihat mabok-mabokan, lihat perjudian, lihat orang kafir ini, orang munafik seperti ini, penghinaan kepada Islam. Ya Allah. Tapi orang Islam tidak marah ketika apa? Ada orang tidak sholat. Seolah-olah dosa korupsi, dosa mencuri, dosa berzina, dosa mabok, dosa berjudi itu jauh lebih tinggi daripada dosa meninggalkan sholat. Padahal meninggalkan sholat ini suatu dosa yang bisa menarik murka Allah untuk satu penduduk negeri. Baru sholatnya saja. Maka bagaimana kita bisa bayangkan hadirin, Allah, seandainya semua ormas, semua lembaga, semua gerakan, semua partai, semua apapun yang ada di negeri ini bergerak semua dengan satu gerakan wajib sholat 5 waktu. Oh, indahnya. Indahnya hidup itu. Minta tolong dengan sholat. Tunaikan sholat 5 waktu. Tepat waktu, berjamaah di masjid, penuhi masjid, makmurkan masjid. Tidak ada satupun masjid yang tidak ada jamaahnya. Hidup semua masjid, niscaya pasti akan Allah rubah keadaan. Kata Umar radhiyallahu anhu, seandainya penduduk negeri itu sibuk mengamalkan apa yang aku sukai, maka aku akan rubah kondisi keadaan yang tidak mereka sukai menjadi mereka sukai. Saya ulangi lagi, jika satu penduduk satu negeri mereka sibuk mengamalkan apa yang aku sukai, maka aku akan rubah keadaan sekitar mereka yang tadinya tidak mereka sukai menjadi yang mereka sukai. Tapi seandainya satu penduduk itu sibuk mengamalkan apa-apa yang tidak aku sukai, maka aku akan rubah keadaan sekitar mereka yang tadinya mereka sukai menjadi yang tidak mereka sukai. Paham hadirnya? Allah akan rubah keadaan. Apabila ibadah kita betul, Masya Allah, Allah akan rubah keadaan. Bagaimana kesibukan kita dalam gaya hidup, dalam ibadah, dalam muamalah, berhenti dari muamalah-muamalah yang rusak. Berhenti dari muamalah-muamalah yang rusak. Coba perhatikan anak-anak kita yang di pondok. Tidak sedikit anak pondok yang bapaknya kartun, malah anaknya nggak betah di pondok. Itu pasti ada apa-apa dengan muamalah dia. Ada apa-apa itu dengan muamalah bapak orang tuanya. Anak kartun di pondok tidak betah di pondok.
pasti ada apa-apa dengan muamalah orang tuanya. Kalau ada anak orang bukan karbon, bapaknya bukan karbon, ibunya bukan masturat, tapi anaknya betah di pondok, itu betul-betul banyak anak-anak yang gak betah itu. Ada muamalah yang di situ tanda kutip, sehingga anak-anak mereka tidak betah di pondok. Pengaruhnya dahsyat. Maka muamalah ini perubahan yang luar biasa. Dulu 6 sifat, sebelum diputuskan 6 sifat oleh Maulana Ilyas, Maulana Zakaria sama Maulana Ilyas, itu di antara 6 sifat itu bukan 6 sifat, dulu ada 12 sifat, turun lagi jadi 8 sifat. Di dalamnya ada meninggalkan riba, ada di dalamnya juga menunaikan zakat. Bayangkan di dalam sifat itu. Kenapa meninggalkan riba? Karena orang mewah ketika itu hobinya rentenir. Mereka suka meribakan uang mereka. Maka bersih semua orang mewah, barulah muncul generasi-generasi yang luar biasa dari mewah. Ini luar biasa, muamalah yang betul. Dan yang selanjutnya yang kita mau perbaiki ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah apa? Muasyarah. Dengan dakwah tabligh ini kita mau rubah. Jangan sampai dengan dakwah tabligh malah kita nggak baik hubungan sama mertua, tidak baik hubungan sama tetangga, tidak baik hubungan sama orang kampung, tidak baik hubungan sama ulama musuhan. Allah. Sama imam masjid kita engan. Tidak bagus. Muasyarah itu memperbaiki hubungan kita, kekerabatan dengan orang-orang sekitar. Coba tunjukkan di mana sahabat itu diusir. Tidak. Nabi diusir, sahabat diusir hanya periode Mekah saja. Hanya periode Mekah, 10 tahun itu saja. Tidak disukai oleh orang-orang Mekah, hanya 10 tahun saja. Tapi begitu Nabi SAW dan sahabat pindah ke Madinah, semuanya tolak al-badru, menyambut Nabi SAW. Sahabat pergi ke Afrika, disukai oleh orang Afrika. Sahabat pergi ke Eropa, disukai oleh orang Eropa. Sahabat pergi ke Turki, disukai oleh orang Turki. Sahabat pergi ke Cina, disukai oleh orang Cina. Sangat disukai. Karena sahabat ini menunjukkan muasyarah yang baik. Padahal bahasa nggak sama, bahasanya beda, nggak paham. Tapi sahabat itu diterima. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Bahkan sahabat itu diberi rumah, diberi tanah, diberi anak gadis untuk dinikahi oleh para sahabat. Di mana-mana sahabat itu. Pergi ke Afrika, generasi mereka tumbuh di Afrika. Pergi ke Eropa, generasi mereka pun ada di Eropa. Pergi ke Cina, generasi mereka pun ada di Cina. Selalu diterima, sahabat itu selalu diterima. Maka jangan sampai kita ini sudah suaminya bersorban, berjanggutan, istrinya bercadar, tapi tidak disukai oleh orang kampung. Na'udzubillah. Jangankan terhadap manusia, hewan-hewan pun bagaimana suka kepada kita. Lalu ini kalau cerita ini bagaimana sahabat dengan para masyayikh, hewan itu cinta kepada para sahabat. Itu banyak kisah. Nah yang terakhir, bukan terakhir, yang selanjutnya adalah akhlak, karakter. Kata pepatah, untuk memudahkan, memindahkan gunung itu mudah, tapi merubah satu karakter itu susah, mustahil. Kadang-kadang 4 bulan sudah, ini sudah, tapi Masya Allah sifat bakhilnya masih ada, sifat hasadnya masih ada, sifat iri dengkinya masih ada, bercadar tapi judes, bercadar tapi jutek. Nggak tahu jutek itu apa artinya ya? Banyak orang itu berjubah tapi egois, nggak mau bantu. Ini buruk, berubah itu. Maka terakhir adalah rubah kita punya perasaan. Rasa kita sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai ASN, sebagai petani, semuanya harus rubah. Kita merasa bahwa saya adalah dai Allah SWT. Saya adalah hamba Allah, saya umat Nabi, saya penerus kerja Nabi SAW. Ini yang mesti ada dalam diri kita. Maka apabila umat ini memiliki perubahan-perubahan seperti ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nilai manusia akan naik. Nilai manusia akan naik, maka nilai kebenaran Allah akan murahkan. Allah akan mudahkan semua makhlukat ini berkhidmat kepada manusia. Tapi apabila manusia mengabaikan nilai-nilai ini, maka justru nilai manusia yang akan jatuh dan nilai benda yang akan bertambah mahal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk inilah kita keluar dakwah tabligh. Maka perlu pengorbanan. Dari mulai amalan rumah kita, amalan mingguan kita, muhala kita, muhalaqah kita, sampai markas, sampai dunia. Bagaimana kita terlibat, pastikan kita terlibat di dalamnya. Maka takazah agama ini jangan berhenti sampai pintu rumah. Masukkan ke dalam rumah supaya para istri terlibat, anak-anak kita pun terlibat. Nah, di hadapan kita ada takazah agama. Keluar 4 bulan di jalan Allah, 40 hari di jalan Allah, dan 3 hari di jalan Allah. Pastikan kita terlibat di dalamnya. Insya Allah kita akan menjadi keluarga
sebagaimana keluarga yang diridhoi oleh Allah SWT. Silakan hadirin, tazkir satu sama lainnya, yang mudah-mudahan dengan kedatangan jamaah ya, kita orang-orang Cirebon ini pun bisa mengambil manfaat dan keberkahan ya, dan kita pun bernama untuk itu semua. Silakan hadirin.